Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu di pertemuan ke-8 untuk mata kuliah pengelolaan lingkungan pesisir. Jadi di mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai proses-proses pembentuk dari pesisir. 2 pertemuan sebelumnya, apa yang sudah kita bahas? Ada yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita bahas soal apa? Novia, seingat enggak? 2 pertemuan terakhir kita bahas apa? Atau Muhammad Iqbal? Pak David? Halo? Halo? Tolong yang bisa hidup kamera ya. Saya nggak tahu nih kalian ada di sini atau enggak soalnya. Saya tanya juga enggak ada yang nyaut. Apa 2 pembahasan sebelumnya? 2 pertemuan sebelumnya apa yang kita bahas? Izin jawab, Pak. Oke, silakan. Tentang pasang surut air laut dan juga intrusi air laut, Pak. Oke. Pasang surut beserta intrusi. Terima kasih, Ami. Nah, dari situ 2 pertemuan ini di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sedimen dan satu lagi terkait dengan gelombang. Jadi kalau secara rumitnya kita harus bahas gelombang dulu, tapi tadi saya bilang mana yang sudah siap, silakan kita mulai saja. Di kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk pembahasan mengenai sedimen, di mana outline-nya sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi harapannya nanti dari semua mahasiswa juga bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait materinya nantinya. Dan untuk kelompok 1, tolong untuk bisa dikirim juga materinya ke grup WhatsApp atau ke kolom chat juga bisa sebenarnya, kolom chat dari Zoom ini, agar nanti yang lain bisa membaca dan bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kita langsung saja mulai. Saya persilakan untuk kelompok 1, silakan nanti diarahkan dengan moderator yang ditunjuk dari kelompoknya. Kemudian setelah presentasi silakan nanti dilanjutkan dengan diskusi tanya jawabnya. Kalau kasih waktunya kurang lebih 20 menit. Setidaknya sampai Zoom ini berakhir. Kita coba maksimalkan di situ. Silakan. Saya persilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai proses pembentukan pesisir yaitu sedimen. Di mana kelompok 1 ini terdiri dari Debbie Fauzana, Luciana, dan saya sendiri Novia Putriandika. Apa slide-nya jalan, Pak? Jalan-jalan sudah muncul lagi. Tadi sayanya nggak muncul. Bentar, Pak.
Proses pembentukan pesisir yaitu sedimen, yaitu terdiri dari mekanisme transport sedimen yang on offshore sand transport, long short sand transport, sedimentasi di kawasan mangrove. Yang pertama yaitu mekanisme transport sedimen. Ada dua kelompok cara mengangkut sedimen dari batuan induknya ke tempat pengendapannya, yakni suspensi, suspended load, dan bed load transport. Sedimentasi umumnya lebih banyak terjadi di dasar sungai adalah yang disebut dengan angkutan sedimen dasar, bed load. Sedangkan sedimen yang melayang di dalam air disebut sedimen melayang, yaitu suspended load. Suspensi. Dalam teori segala ukuran butir, sedimen dapat dibawa dalam suspensi jika harus cukup kuat. Akan tetapi, di alam kenyataannya hanya material halus saja yang dapat diangkut suspensi. Sifat sedimen hanya hasil pengendapan suspensi ini adalah pengandung presentasi massa dasar yang tinggi, sehingga butiran tampak mengambang dalam massa dasar dan umumnya disertai memilahan butir yang buruk. Ciri lain dari jenis ini adalah butir sedimen yang diangkut tidak pernah menyentuh dasar aliran. Bed load transport. Berdasarkan tipe gerakan median pembawaannya, sedimen dapat dibagi menjadi 3, yaitu endapan arus traksi, endapan arus pekat density current, dan endapan suspensi. Endapan arus transaksi. Arus traksi adalah arus suatu media yang membawa sedimen di dasarnya. Pada umumnya, gravitasi lebih berpengaruh daripada yang lainnya, seperti angin atau pasang surut air laut. Sedimen yang dihasilkan oleh arus traksi ini umumnya berupa pasir yang berstruktur silang siur, dengan sifat-sifat pemilahan baik, tidak mengandung massa dasar, ada perubahan besar butir mengecil ke atas atau ke bawah, tetapi bukan berlapisan berususun. Endapan arus pekat, density current. Sistem arus pekat dihasilkan dari kombinasi antara arus traksi dan suspensi. Sistem arus ini biasanya menghasilkan suatu endapan campuran antara pasir, lanau, dan lempung dengan jarang-jarang berstruktur silang siur dan perlapisan tersusun. Arus pekat density disebabkan karena perbedaan kepekatan media. Ini bisa disebabkan karena perlapisan panas, turbidity, dan perbedaan kadar garam. Karena gravitasi, media yang lebih pekat harus bergerak mengalir di bawah media yang lebih encer. Dalam geologi, aliran arus pekat di dalam cairan dikenal dengan nama turbidity. Sedangkan arus yang sama di dalam udara dikenal dengan nus ardentis atau wedus gembel, suatu endapan gas yang keluar dari gunung api. Endapan suspensi. Endapan dari suspensi pada umumnya berbutir halus seperti lanau dan lempung yang dihembuskan angin atau endapan lempung pelagi pada laut dalam. Kenyataan di alam, transport, dan pengendapan sedimen tidak hanya dikuasai oleh mekanisme tertentu saja. Misalnya arus traksi saja atau arus pekat saja, tetapi lebih sering merupakan gabungan berbagai mekanisme, malahan dalam berbagai hal merupakan gabungan antara mekanik dan kimiawi. B. On-offshore sand transport. Disebut juga transport sedimen menuju dan meninggalkan pantai. Posisi aliran cenderung tegak lurus dengan garis pantai, dipengaruhi oleh gelombang, ukuran butir material, kemiringan pantai. Gelombang dengan kemiringan besar menggerakkan material ke arah laut, abrasi, dan gelombang kecil dengan periode panjang menggerakkan material ke arah darat, abrasi. Biasanya terjadi di teluk dan pantai yang memiliki gelombang yang relatif tenang. Proses terjadinya on-offshore sand transport. Pada saat musim ombak, energi yang terdapat pada gelombang akan mengerus bibir pantai dan menimbulkan erosi, yang ditandai dengan adanya dinding pantai. Penggerusan akan menimbulkan lembah dan terbentuknya punggungan. Di samping lembah tersebut akibat adanya hukum kekekalan massa. Adanya punggungan tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi gelombang pecah, karena pada umumnya gelombang akan pecah sebelum mencapai punggungan. Hukum kekekalan massa berlaku pada transport sedimen tegak lurus pantai.
Ketika gelombang pantainya kecil, biasanya saat musim panas, sedimen bakal relatif terdorong ke pesisir daratan sehingga membentuk tumpukan pasir. Saat gelombangnya besar, saat musim dingin, sedimen bakal relatif tertarik lagi, sehingga akan ada saatnya pantai ini muncul dan saatnya di pantai tidak muncul. Gelombang tegak lurus pantai ini bisa merubah profil pantai dalam waktu cepat, alias biasanya dalam harian, bulanan, musiman, atau saat badai. Selanjutnya, C. Longsor and Transport akan dibahas oleh Kak Lucy. Kepada Kak Lucy, dipersilakan. Terima kasih Kak Novia. Baiklah, selanjutnya C. Longsor Sun Transport. Longsor Sun Transport disebut juga dengan transport sepanjang pantai, merupakan transport sedimen yang ditimbulkan oleh arus sepanjang pantai. Transport sepanjang pantai mempunyai arah rata-rata sejajar dengan pantai, sehingga sering pula disebut dengan transport sedimen sejajar pantai. Angkutan sedimen sepanjang pantai banyak menyebabkan permasalahan seperti pendangkalan, pelabuhan, erosi pantai, dan lain sebagainya. Skema terjadinya longshore transport. Suatu gelombang datang menuju garis pantai dengan membentuk suatu sudut tertentu terhadap garis pantai yang biasa disebut dengan W, maka gelombang tersebut akan naik ke pantai dan akan turun lagi dengan arah tegak lurus pantai. Pola tersebut membentuk mata gergaji dan akan membawa sedimen dengan arah sepanjang pantai. Selain komponen di atas, longsor transport juga ditimbulkan oleh arus sepanjang pantai yang dibangkitkan oleh gelombang pecah. Transport sedimen ini terjadi di daerah surf zone. Longsor transport ini dari pasir sepanjang pantai ini termanifestasikan ketika gerakan ini dihalangi oleh suatu konstruksi seperti di gambar di bawah ini. Ada namanya breakwater, merupakan struktur yang berfungsi melindungi daerah pantai, pelabuhan, perairan dari gelombang. Ada juga namanya jetties, merupakan bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan pada kedua sisi muara pantai, berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Ada juga namanya groins, adalah struktur pelindung pantai yang didesain untuk menahan material. Nggak jalan slide-nya, maaf Pak. Lanjut, Kak. Selanjutnya ada sedimentasi di kawasan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem peralihan antara daratan dan lautan. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh adanya sedimen dan faktor lingkungan lainnya. Salah satu faktor yang mendukung komposisi mangrove ini yaitu sedimen. Karakteristik sedimen yang baik menentukan pertumbuhan dari mangrove. Karakteristik sedimen merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan mangrove. Tekstur dan konsentrasi ion mempunyai susunan jenis dan kerapatan tegakan. Misalnya, jika komposisi sedimen lebih banyak berbentuk liat atau clay dan lumpur, maka tegakan menjadi lebih rapat. Sedimen mangrove memiliki kekasan secara alami.
Baiklah, sedimen mangrove dapat dijadikan sebagai patokan untuk melihat potensi dan produktivitasnya. Dataran estuarin ditumbuhi oleh mangrove karena ada sinergis timbal balik. Satu sisi tumbuhan mampu tumbuh lebat, agresif, cepat menyebar, tetapi di sisi lain dengan akarnya, rapat tenunan akar, dapat menangkap sedimen lumpur sehingga terjadi endapan. Kondisi ini menjadikan pemantapan pertumbuhan dan pengembangan daratan. Komposisi spesies dan pertumbuhan mangrove tergantung pada komposisi fisik dari sedimen. Proporsi dari ukuran partikel pasir, debu, dan liat mempengaruhi permeabilitas sedimen, kesuburan, dan salinitas sedimen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, dari teman-teman, ada pertanyaan atau masukan? Terima kasih, Pak. Sekian presentasi dari kami, Pak. Yo, sama-sama. Jadi dikirim ke grup materinya. Silakan ya yang lain. Yang lain berikan pertanyaan ataupun tanggapan. Siapa yang sudah di dalam sini? M. Hasmi Fatin. Silakan tanggapannya. Muhammad Iqbal, David Rizalado, Fahrul Budiman. Ya, silakan. Ada sekitar 8 menit sebelum kita tutup dari Zoom yang ini. Kalau hanya masuk ada respon, tetap saya anggap nggak masuk ke Zoom ya. Percuma juga. Apa masuk video nggak ada yang hidup, respon juga nggak ada. Izin, Pak. Silakan perkenalkan diri. Untuk berapa Baik, dan sampaikan. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Watri atas waktunya. Saya Muhammad Iqbal dari kelompok 2 ingin sedikit bertanya, mungkin menurut kelompok 1 dengan kondisi sedimen mangrove yang terjadi pada saat sekarang ini ya, karena kalau memang pada dasarnya memang sedimen mangrove itu dapat menjadi potensi untuk tumbuhan itu dapat tumbuh lebat dan juga cepat menyebar. Dan dengan kondisi sekarang, apakah fungsinya tetap sama atau memang ada perubahan yang terjadi karena adanya eksploitasi di daerah pesisir? Mungkin terima kasih. Silakan satu sambil menunggu jawaban dari kelompok 1. Ada lagi?
Siapa yang kira-kira ingin tanya? Resti. Resti, Ami, David Bezalado, Farul Budiman, Fahri Ruzi. Materinya sudah ada di grup ya, di grup WhatsApp gitu. Dari topiknya sebenarnya bisa langsung ditanya saja, apa kira-kira yang menarik untuk bisa dibahas. Mungkin melihat kondisi di sini, di pesisir yang ada di sekitar kalian seperti apa. Tidak ada lagi? Halo? Pertanyaan saya anggap sudah jelas semua mungkin ya. Dua menit lagi bisa dijawabkah satu pertanyaan tadi? Baik, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Untuk ekosistem mangrove saat ini, itu perluasan wilayahnya semakin meningkat. Ini berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 terakhir. Di mana kawasan mangrove sebelumnya itu berjumlah sekitar 52.000 hektar, sekarang menjadi 3.365 hektar. Namun untuk kerusakan ekosistem dari mangrove itu sendiri semakin tidak bisa dibendung. Hal ini banyak penyebab, salah satunya itu pembangunan dari tempat wisata. Mungkin sekian jawabannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Oh, baik, terima kasih. Sudah cukup jelas, Pak, atas jawaban dari Bu Lucy. Terima kasih. Oke. Sudah tidak ada lagi?
Kesempatan terakhir. Ada? Nggak ada? Kalau gitu sebelum saya tutup Zoom-nya, ada sedikit dari saya ya terkait dengan materinya tadi. Jadi yang pertama terkait presentasinya dulu, teknis presentasinya. Mungkin nanti coba dilatih dulu ya presentasi melalui Zoom, dicoba. Saya rasakan kalian sudah punya Zoom ini. Harusnya bisa diuji cobakan dulu. Jadi jangan sampai ada kendala teknis, apalagi nanti kalau udah ke penelitian, tugas akhir atau mungkin ada presentasi tugas kerja mungkin. Jadi saya harapkan bisa dilatih lagi ke depannya.